Sarmila. Bukan ku menolakmu untuk mencintaiku, tetapi lihat dulu siapakah diriku. Karena engkau dan aku sungguh jauh berbeda. Kau orang kaya, aku orang tak punya. Aku belum tidur gara-gara Ulan. Kenapa Mama Bunga? Gara-gara sebotol minuman. Belum tidur belum. Kebangun. Nanti tinggal lagi nangis lagi. Kamu kali yang nangis atau kamu yang gamun? Aman. Ih, kalian tahu nggak sih, itu air daerah aku rusak. Lagi kasmaran sama Wulan dari jam 8 sampai barusan lihat video pas di lidah. Ayo aja diulang-ulang. Ya ampun, makasih ya Mama Bunga. Panjang rambutku. Aku pengen dipotong di segini. Terus segini. Aku tuh ya, kenapa ya perempuan tuh begitu? Kalau ketika rambutnya panjang, dia tuh kayak pengen motong gitu. Terus ketika udah motong, hang rambut panjang terus nyesal gitu dipotong. Iya, nggak dilarang juga aku potong. Rambut asli, iya dong, rambut asli emang pakai extension. Ya kan, gitu nggak sih kalian? Kalau rambutnya lagi panjang nih, tiba-tiba ada aja gebrakannya pengen potong rambut. Setelah potong rambut, nyesel, kangen rambut panjang. Rambut tuh cepet banget panjang. Sudah segini lagi aja. Kalau kemarin segini loh. Gonjes aja deh. Gonjes apa tuh? Melasamin tempat cantik. Iya tuh. Tuh. Kalian suka makan mana topping sebelah? Aku suka. Yo Hari, thank you. Lagi Jakarta, besok aku ke Cikande. Banget nih kalau udah begini nih ngantuk nih. Kalau lab begini nanti kalian tahu nggak, pas aku matiin labnya, ya Allah, scroll tahu-tahu udah subuh aja. Tiga sekarang, 43, 44, tapi masih mau turunin lagi.
Dari yang pas aku syuting Permaisuri Cinta itu BB ku naik tau, itu dari BB 46 jadi ke 56. Makanya pas aku pakai baju pink, kalian tahu gak, pas ada Mami Eri Susan pertama kali sama Kak Kemil, itu BB aku mah gendut banget, punjit banget perutnya. 53 badan udah bagus loh. Mana ada 53, orang aku kemarin gendut banget, segini sedang deh. Aku mau ngurusin lagi, tapi katanya sih udah pas segini, jangan kekurusan lagi. Tapi aku tuh kalau diet malah stuck gitu. BB-nya kemarin stuck tuh di 48 kemarin. Stuck di 48, gak turun-turun lagi, terus turun lagi 47, turun lagi 46 juga lama tuh, stuck terus pas 46, 45 terus ke 44, terus sekarang tuh 43, 44. Atuh ulang kamu dipoto di ulang tahun kurus banget lah. Iya tuh, ini bisa naruh ikan koin di sini kalian ya. Tuh. Kalau kata Dedi mah, katanya dulu pas pakai baju abu-abu tuh yang Dedi posting pertama kali sama aku, itu kan masih belipet-lipet ininya, masih gendut dan begini nih, gak ada leher. Gak ada leher. Berisik ya Maya. Bye Maya. Pernah lihat bulan nikahnya Akbar di Serang, cantik pas paras, terima kasih. Iya, besok udah kelas jam 1. Iya, Boningan Mampang. Kalian sama gak sih kayak aku? Suka banget sama yang micin-micin gini. Very I like it because it's very spicy and I like it. Mama Bunga tidur. Aku nggak terlalu suka manis, apalagi yang terlalu manis banget tuh kayak tidur jam 11, kebangun sih jam setengah 2. Ingat amandelmu. Sahur. Ya mandelku alhamdulillah enggak kambuh. Jangan sampai kambuh ya, kalau udah kambuh tuh gawat. Nanti itu Mio langsung. Aku mau puasa. Mau sahur. Ayu belum tidur loh, Ayu. Aku mau Senin, Selasa, Kamis puasanya. Tapi mau puring gila loh. Abis ngejob, yuk
Kamu kebangun deh, aku malah belum tidur, asik liatin video-video kamu deh. Video yang mana tuh? Emang kalau saya sholat, saya harus ngasih tahu kalian. Kok rambutnya cepet panjang? Iya tahu, yuk sekarang cepet banget rambutku panjang. Padahal ini baru habis dipotong juga kemarin. Karena udah segini lagi. Baru aja dipotong segini. Jangan dipotong ya, jangan dibolehin juga. Makan makaroni. Kalau lo followers aku yang akun ini tidak aja udah 3.000 lebih. Padahal duluan aku bikin akun ini. Kurang ajar Ayu. Orang gue di rumah aja. Selamat istirahat, yang istirahat ya. Mana ada gue sibuk, gue di rumah aja, free all day, every day. I'm free. I'm free. Main jarang live. Maksudnya parfum aku ternyata sekarang malah nambah mahal tau. Parfum aku nih ini sekarang mahal. Kemarin pas aku beli itu ada diskon, dan ada diskon pun tetap mahal. Pas aku beli 4.800.000. Terus sekarang karena ini limited edition banget, jadi malah mahal sekarang 7 juta sampai 8 juta. Sebenarnya 5 juta waktu itu aku beli, tapi karena dia member aku tuh ada vouchernya, dan pas banget aku ulang tahun juga. Pokoknya di bulan ulang tahun yang di bulan November tuh ada potongan gitu, makanya aku beli ini. Ini yang udah aku incer dari dulu. Dan mahal banget sekarang kalau beli. Aku sayang pakainya dikit-dikit. Bulan Februari nanti ke Rangkas Sajira ya, kok tahu? Satu kampung sama saya yang punya hajatnya. Oh iya kak, minta tolong boleh nggak sih, biar yang hajatnya hubungin nomor yang Wulan udah kasih ke dia. Soalnya belum hubungin yang hajatnya. Ada yang mau diomongin soalnya. Es buah habis doang kan dibagi-bagi. Dapat salam gitu Pak dari Wulan, suruh hubungi WA-nya. Ke makan sahur ya? Iya bingung aku mau makan apa. Puai pasir wapati mapuji lari alemu. Makan jengkol aja. Ada deh jengkol di kulkas.
nasi nugget. Enggak, aku nggak mau makan nasi. Jam berapa nih? Pokoknya 1 jam lah aku lab ya. Saudi hadir lalu. Jam 2.50 aku tidur udahan. Jadi kalian temenin aku aja dulu. Dia nggak bosan liat lab kamu sama dedekku puter berulang kali nyengir. Bisa salting juga itu si emas. Halo Makassar. Ayo Samsiah ini ya. Buat aku nggak perlu deh diomongin. Apa yang kita lakuin ibadah itu bukan untuk diumbar-umbar ya sayang ya. Kalau sekali oke. Tapi kalau kamu mau komennya berulang-ulang kali, kayak apa sih? Daerah aku rusak tahu. Dedi pasti lagi pulas. Dedi mah udah tidur. Orang aku tidurnya bareng itu tidur. Biar PC-nya bareng tuh jam 11 udah tidur. Weh, Ibu Imas makasih. Oh disawer loh aku di akun ini. Gak ada yang nyawer di akun ini. Terus aku kebangun lah jam 1:30. Makanya sampai sekarang belum bisa tidur. Dia jam 5 atau jam 4:30 dia tuh harus sudah bangun. Karena mau prepare ke Pekanbaru, nyetir bawa mobil 8 jam apa nggak menyala tuh 8 jam. Kak Okta thank you. Sehat banget rambutku lihat. Hai Kaulan Santika. Weh, disawer Ibu Imas. Ibu Imas, terima kasih banyak. Ibu Imas, berkah selalu rezekinya Ibu. Pada bubar dari mana tuh Kaulan Santika? Aku dikasih parfum. Aku pakai dari Abang dan Kaviko. Abang Fomal. Wangi tahu parfumnya sumpah. Wanginya tuh wangi apa? Ada oatnya, ada kayak teh dan rempah-rempah gitu loh. Wah Mia makasih. Habis live bareng deh soalnya gabut. Oh iya. Sama kayak aku kalau gabut biasanya ya ke live. Kalian tahu nggak? Jadi ada yang khawatir sama aku kalau aku tuh nggak ada, misalnya aku nggak keluar berkegiatan lah apapun itu. Misalnya kalau seharian di rumah aja tuh ada yang khawatir karena takutnya tuh orang kayak aku tuh kalau nggak ada aktivitas apa-apa dan nggak ngelakuin hal-hal apa itu di luar rumah, itu ketakutan banget. Aku tuh berpikir negatif dan langsung overthinking gitu loh. Dan tapi emang benar, mungkin itu ilmu itu juga kali ya, ilmu apa psikolog gitu. Jadi kayak misalnya perempuan itu akan berpikir negatif dan overthinking, memikirkan hal-hal yang tadinya nggak ada di kepala jadi ada gitu. Jadi ada aja yang gerakannya yang dipikirin gitu. Siapa tuh?
di rumah kalau positif nggak masalah, bukan cuman itu aja, maksudnya kan kayak emang nggak bete, emang nggak jenuh di rumah aja. Rasa kekhawatiran gitu loh, takutnya nanti mikirnya yang gimana-gimana gitu. Tapi emang bener, tapi ketika kita lagi di luar rumah ya itu kita tuh nggak pernah mikirin apa-apa. Kalau kita lagi sendirian di kamar tuh pasti kan kita selalu memikirkan dan mengkhawatirkan hal-hal yang nggak jelas gitu, tiba-tiba ada jadi otak gitu kan, jadinya uring-uringan, overthinking gitu gitu. Iya, makanya dia selalu bilang keluarlah main sama siapa, atau jajan di luar atau ke mall gitu. Ya intinya lebih overthinking. Iya, nggak tahu aku tuh. Yuk tidur yuk deh. Tidur boleh ibu, silakan tidur duluan. Makasih ya bu. Sebenarnya nggak tahu, aku tuh sekarang lagi di fase yang aku keluar rumah tuh kalau emang penting gitu. Kalau nggak penting aku di rumah aja deh, aku berkegiatannya di rumah aja deh. Kecuali aku pulang ke Cikande, itu lain hal ya. Jadi pulang ke Cikande, hujan guys, Masya Allah, adem nih, bisa tidur nih kayaknya nih hujan gini. Nggak tahu, mungkin masa pendewasaan juga kayaknya ya. Kak Okta makasih, good night, terima kasih ibu. Masa pendewasaan juga kayaknya, soalnya semakin bertambahnya umur, semakin bertambahnya apa ya, kayak nggak mau keluar rumah. Kayak mau keluar rumah, ada masa-masanya main sama teman-teman, tapi nggak yang kayak dulu doh. Nggak yang kayak dulu pengen main langsung pengen kesini deh, pengen nongkrong di sini deh gitu. Kalau sekarang nggak deh, di rumah aja. Oh, BSK bulan Santika. Udah betah di rumah. Gak keluar rumah, gak ada uang maksudnya. Iya mau ditinggal. Mia makasih. Pulang kalau main ke Ion Mall bikin story ya, rumah aku deket Ion bisa. Oh siap Mama Bunga. Ngomong-ngomong Ion Mall tuh first time aku awal ketemu Dedi dan jumpa secara langsung tuh janjiannya di Ion. Tapi sebelum ke Ion itu emang udah 2 bulan komunikasi ya, tapi ketemunya baru itu. Ya kalau udah nggak tahu nih, sekarang lagi demen di rumah. Sini main ke puncak, aduh enak banget ke puncak nih. Pokoknya sekarang tuh lagi demen banget di rumah. Iya bener Kak Ulan. Dan keluar rumah pun kalau bukan orang-orang yang deket banget gitu, yang deket banget tuh kayak gimana, kadang orang yang teman-temanku aja yang lama, kalau aku tuh orangnya sebenarnya moodian ya guys, mood swing banget. Aku tuh orangnya moodian banget, aku tuh gampang bad mood dan gampang kalau ketemu orang tuh gampang terkuras energiku, karena yang kalian lihat kan aku kalau ketemu orang tuh pecicilan dan nggak mau diem, selalu ngehibur, selalu ceria gitu, segala macam. Tapi ketika udah nyampe rumah tuh energi aku kerasa banget terkurasnya gitu. Jadi aku tuh harus ngumpulin energi dan ngumpulin mood aku untuk bisa ketemu orang. Tapi aku masih bisa ngontrol dan bisa berdamai dengan mood swing itu.
Kalau misalnya lagi profesional, aku lagi bad mood, aku masih bisa kontrol, aku bisa menahan itu semua. Paling nanti uring-uringannya setelah pulang ke rumah. Aku tuh mood swing banget. Pick me, kamu kali ah. Jadi gitu guys. Jadi ada yang ngajak keluar pun aku tuh malah kalau akunya lagi nggak mau dan nggak mood untuk keluar, aku bilang aku ada urusan, aku ada kerjaan, aku ada meeting. Padahal nggak ada apa-apa, aku di rumah aja. Tapi aku nggak mau, lagi nggak mau. Maaf Naulan, tapi itu tanda-tanda pick me. Aduh. Ibu deh kayaknya yang pick me. Apa ibu haus validasi? Iya bener, sekalinya nggak mau ya nggak mau. Lain halnya kalau aku lagi mood nih, aku tuh kalau lagi moodku bagus, aku undang semua orang teman-temanku, aku chat di grup, guys ngeliwet yuk guys, ayo kumpul di rumah nih kita ngeliwet gini-gini. Ku ajak semuanya se-RT kalau lagi mood gitu. Tapi kalau lagi nggak mood, enggak. Tidak sekali bilang tidak. Biarin deh, aku di rumah seharian full. Sampai kalau udah gak mood ngapa-ngapain, seharian full di rumah tuh nggak sampai lupa makan gitu. Dan halnya sekarang kan aku ada kelas juga, jadi aku tahu tanggung jawab aku. Nanti aku jam 1 aku harus kelas gitu. Kalau nggak ada kelas nggak ada aku. Kalau lagi nggak mood aku tidur aja. Sekarang malah gampang ngantuk aku sekarang. suka tidur siang. Enggak dong, masih sampai subuh. Aku nyampe jam 3 ya labnya udah. Soalnya nanti jam 4 atau jam 5 Doi bangun. Ntar dimarahin pulang nih. Iya, sama banget. Kaulan lain juga gitu. Tapi Ulan nggak punya alasan untuk terus nolak job sih, karena aku tuh tulang punggung kan. Jadi kalau aku nggak ngambil job nanti nggak bisa makan. Dan kalian tahu nggak, selama aku kenal, aku mau cerita ya, selama aku kenal sama Daddy, aku baru kemarin tuh 2 hari yang lalu gitu aku ceritain tentang background aku. Aku tuh emang susah diajak, aku tuh susah terbuka dan susah cerita orangnya. Padahal jadi tuh udah mancing-mancing, udah dia nyeritain background dia seperti apa, masa lalunya, proses hidupnya. Aku tuh dipancing-pancing tapi aku nggak bisa nyeritain waktu itu, masih belum bisa terbuka. Nah pas 2 hari yang lalu aku baru bisa membuka background aku ke dia. Kan katanya kalau di pelajaran psikolog tuh, kalau misalnya kita pengen tahu seseorang dan orang itu susah untuk cerita ke kita, ya salah satu pancingannya kita harus ceritain dulu diri kita biar kepancing. Ternyata aku nggak kepancing-pancing. Pas dia minta ceritain secara detail, baru aku bisa mau. Dan nggak semua orang bisa dengerin cerita background aku gitu.
Dan aku tuh sebenarnya orangnya cuek gitu loh guys. Aku tuh orangnya nggak pekaan orangnya. Itu yang selalu diajarin, harus lebih care sama orang dan lebih peka dan apa ya, pokoknya lebih peduli lah sama orang-orang sekitar. Dalam arti tuh aku peduli, tapi aku tuh apa ya, nggak peduli yang kayak basa-basi gitu loh. Peduli tapi aku nggak yang kayak tiap harinya aku selalu basa-basi nanyain kabar atau gimana, atau ngajak ngobrol orang yang aku ketemu, ngajakin misal kakak tinggal di mana, kerjanya apa. Aku nggak bisa begitu. Kayak apa ya, kayak takutnya tuh kayak ada rasa segan gitu, takutnya kayak apaan sih orang nih kepo banget gitu. Aku tuh terlalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi, jadinya aku tuh nggak berani untuk mengungkapkan apapun yang aku ingin pertanyakan ke orang yang aku temuin gitu loh. Tuh kayak salah satu aku yang katanya kamu tuh don't care sama orang sekitar kamu tuh, salah satunya kalau kamu nggak don't care, kamu pasti tahu backgroundnya Pipi itu seperti apa, terus dia tuh lulusan apa. Dan aku tuh baru tahu Pipi tuh lulusan tata boga tuh setelah pas dipertanyakan waktu pas dia ikut aku ketemu Dedi dan Kak Viko dan Bang Pomal. Di situ ditanyain, Pipi lulusan apa? Tata boga. Aku kaget tuh. Oh iya, pantesan bisa masak. Gitu, aku tuh kurang care kayak menanyakan orang-orang terdekat aku gitu loh. Itu yang harus diperbaiki lagi Cina katanya. Yo. Dan aku itu sampai iya, intinya nggak mau kepo. Aku tuh kalau orang itu nggak cerita, aku nggak mau juga ngorek-ngorek, walaupun niatnya kita bukan untuk cari informasi ya. Tapi aku nggak bisa. Jujur nih, Bunda Swahiba juga salah satu orang yang kesal sama aku kalau misalnya aku diajak ngobrol tuh responnya kayak kadang menyenangkan, kadang enggak. Karena gitu, kalau diajak ngobrol sama orang, kalau misalnya akunya lagi, harus lihat dulu posisi akunya. Mood akunya lagi bagus enggak. Mood aku tuh kelihatan dengan cara aku seheboh apa. Kalau misalnya mood aku pagi-pagi udah enggak yang rame, diem aja, itu diajak ngobrol pun gak bakal nyambung. Karena udah Swahiba ngobrol aku tidur. Udah Swahiba cerita aku oh iya gitu, nggak ngerespon yang kayak gimana kan. Harusnya kita bisa respon, oh iya Bun, harusnya kan kita nggak boleh gini ya Bun, harusnya kan kita bisa begini gitu, itu harusnya kan. Pasti itu yang diharapkan orang. Kalau udah cerita panjang, orang itu pasti mengharapkan respon dari orang yang kita ceritain kan, respon yang lebih panjang juga. Terus aku cuman oh iya Bun gitu guys. Tapi nggak tiap orang cerita aku gitu ya, tergantung ini ya, tergantung mood aku juga. Tipe yang malas basa-basi. Iya bener. Dan aku tuh bukan orang yang kepo gitu. Aku tuh kan don't care sama orang ya. Boro-boro aku nyari tahu tentang info-info gitu, scroll untuk mencari info atau nge-stalking orang atau gimana. Gak, aku aja nggak peduli sama yang lain-lain. Empit tidur empit. Itu guys, gitulah cerita kita malam hari ini. Dan aku tuh setiap ketemu orang, aku nggak bisa jadi orang lain. Aku kalau ketemu orang, aku selalu menunjukkan sisi
aslinya diri aku tuh seperti apa. Nggak bisa kayak basa-basi, oh aku mau ketemu dia, aku harus so anggun lah, aku cara ngomongnya harus lebih halus, aku nanti makannya aku harus pelan-pelan, aku nanti jalannya nggak boleh kayak laki gimana-gimana. Aku nggak bisa, aku nggak pernah ketemu orang tuh begitu. Aku liatin asli aku seperti apa. Jadi setiap aku ketemu orang, kalau misalnya diterima syukur, enggak pun ya udah, ini dari aku nggak mau jadi orang lain cuman untuk disukai orang gitu. Kayak ya udah, ini dari aku, terima baik buruknya aku gitu. Iya bener Kak Ulan. Iya, sampai orang yang ketemu aku, sampai Dedi pun heran pas ketemu aku tuh yang orangnya langsung rame, langsung pecicilan, langsung kayak nunjukin sisi keaslian aku. Sampai aku tuh ditegur sama dia, jalan aku tuh kayak cowok. Sebenarnya niatnya bagus, niatnya untuk supaya nanti kamu ketemu orang terus ada yang videoin kamu, ada paparazi itu nggak malu dilihatnya, jalannya tetap anggun, cantik, berwibawa gitu. Tapi kalaupun nggak bisa, nggak maksud juga, gak apa-apa juga. Tapi kalau bisa diperbaiki itu lebih baik. Jalan aku kayak coba kayak preman. Aku tuh kalau misalnya bukan karena nyanyi di atas panggung atau udah tahu blockingan panggung, itu nggak, jalanku pasti kayak cowok. Tapi kalau aku udah tahu blockingan panggung, aku nanti nyanyi ini aku di kemana, terus interlude ini aku jalan kemana, itu baru aku bisa jalannya bisa laki, bisa cewek. Aku bisa jadi perempuan yang anggun gitu. Tapi kalau untuk tapi gini loh ya guys, jangan salah loh, orang yang misalnya pecicilan, ketemu awalnya udah pecicilan, udah ngasih tahu aslinya diri dia sama orang itu, ketika dia udah nggak pecicilan lagi, itu berarti ada something. Kalau misalnya ketemu orang nih pertama kali dia udah pecicilan, terus ketemu kedua kali dia kok kayak beda, itu pasti ada something. Kakak adik semua cowok, jadi kamu kebawa mereka nggak? Aku tuh emang dari kecil udah laki banget, kayak mentang layangan, main di sawah gitu, kena lintah gara-gara renang-renang di galian, air galian gitu loh. Jam 3 aku udahan ya, jam 3 aku udahan, 3 menit lagi. Terus mau cerita lagi enggak? Teman kakak aja laki-laki semua deh, gara-gara adanya kalian sekarang. Aku juga teman-teman aku tuh cowok semua, jadi aku juga, makanya jangan heran kalau aku kesel sama orang yang ikut campur pribadi aku. Nggak boleh kayak kesannya tuh punya temen cowok tuh kita tuh nggak bener gitu. Jadi kita tuh nggak boleh ngejudge seseorang karena pergaulannya sama cowok terus, teman-teman cowok lebih banyak dibanding perempuan, atau ngejudge orang hanya terlihat dari luarnya saja. Don't judge cover. Ya, aku dulu masuk ruangan BK terus. Aku paling sering masuk ke ruangan BK, dan aku sering banget orang tuanya dipanggil ke
ke sekolahan. Nggak mati mulu, biasanya sampai pagi itu ininya, baterainya bertahan. Nanti pas pagi saling tuduh, siapa yang matiin, siapa yang matiin. Nggak ada yang matiin. Iya, aku dulu tuh sering banget, karena aku kalau misalnya diledek-ledekin udah tentang orang tua, mau siapapun ku tinju, ku tendang. Kita kan nggak mungkin gak sopan sama laki-laki ya. Kalau laki-lakinya itu sopan sama kita bakal lebih sopan. Tapi kalau laki-lakinya udah nggak sopan sama kita, di sekolahan tuh aku tinju, sumpah aku tinju, aku tendang, karena ngeledek-ledek tentang bawa-bawa orang tua gitu. Sampai nangis cowoknya, dan dipanggil lah mamaku ke kepala sekolah sama kepala sekolah gitu. Kira-kira berapa jam telepon? Ya sematinya, paling lama tuh 8 jam. Iya gitu. Bener, itu oh my god, aku tuh gitu banget pokoknya. Aku lebih sering banyak berantem sama cowok. Sampai kuliah aku buang tuh sepatu cowok. Kan dulu tuh pas SD tuh sepatu tuh nggak boleh masuk kan, harus di luar gitu loh, biar nggak kotor kelasnya. Jadi ditaruh di luar. Nah aku kesel sama laki-laki yang udah ngehina-hina aku. Biduan lu, dasar biduan lu. Terus ngata-ngatain orang tua gitu. Pas dia di kelas aku ambil sepatunya, aku buang. Tapi kalau sekarang tuh ada orang yang jahat, bodo amat, terserah lu lah. Kalau dulu kan masih nggak bisa ngontrol juga. Ya ampun, kalau aku tuh nggak pernah dilepas guys dari dulu. Dari zaman dulu aku manggung ke panggung, aku tuh nggak pernah dibolehin dijemput atau pergi tanpa pendamping, mau itu orang tua, mama atau bapak atau kakak atau saudara aku. Pokoknya harus ada pendampingnya, nggak boleh sendiri. Bahkan mau dijemput sama pimpinan musik pun yang udah bener-bener udah kita kenal tuh aku nggak dibolehin, karena tetap nggak percaya. Aku tuh bisa kayak sekarang tuh, bisa mandiri tuh semenjak aku beres lidah. Dapat 1 tahun kayaknya, dapat 1 tahun beres dari lidah. 1 tahun atau 2 tahun itu baru bisa diberi kepercayaan sama orang tua aku. Karena sebelum itu aku nggak bisa. Aku mau ketemu teman-temanku aja, pokoknya mama aku ikut pasti, mama aku atau papa aku atau kakak aku. Karena ada rasa malu juga, karena teman-temanku yang lain nggak pernah bawa orang tua, tapi pas aku selalu bawa orang tua kemana-mana. Jadi nggak enak juga, orang teman-temanku tuh nggak enak, katanya kita nggak bisa cablak ngomong atau gimana, harus tetap ngejaga omongan karena orang tua aku ikut. Dan sebenarnya itu tuh rasa kasih sayang yang begitu besar dan kekhawatiran terhadap anaknya, karena aku perempuan satu-satunya gitu, dan pernah diculik juga dulu, makanya sebegitunya. Sebenarnya butuh waktu aja, makanya pada saat itu masih khawatir. Dan seiringnya berjalan waktu, orang tua aku juga bisa memahami aku dan bisa memberikan ruang untuk aku, dan akhirnya sekarang aku mandiri. Itu deh, sekarang tuh yang penting aku selalu ingat sama bapak tuh, mama tuh, sekarang Ulan mau kemana gak apa-apa, mau main sama siapa gak apa-apa, yang penting anak saya sehat, anak saya bisa jaga diri, anak saya gak mati, itu udah lebih dari cukup. Itu sekarang. Makanya selalu ketika anak dikasih kepercayaan seperti itu dari orang tua, itu malah anak tuh patuh gitu, malah anak tuh
gue tuh udah dikasih kepercayaan sama orang tua, nggak boleh begini. Jadi keinget apa yang kita lakuin tuh. Tapi ketika kita dilarang apa yang kita pengen gitu ya, bukannya diperbolehkan gitu atau dilarang-larang lah atau terlalu dikekang, tuh anak tuh malah berani. Iya nggak sih guys? Kebanyakan orang tuh begitu sih, aku yakin. Ya ampun, iya kan kawan Santika? All by your side, Bulan, thank you. Didorong dewasa oleh usia, dituntut kuat oleh keadaan, dan dipaksa bertahan untuk sebuah tujuan. Ih, jenang jendol kamu best banget sih. Sama lagi kayak apa yang Dedi omongin waktu kemarin 2 malam yang lalu. Katanya ketika seumuran mana Arfan? Ketika seumuran ketika aku waktu seumuran kamu, aku masih main-main, aku masih berantem sama temen-temen seumuran aku, masih minta jajan sama orang tua, tapi kamu udah kerja keras, udah ngehasilin uang, udah ngebantu orang tua, udah beli tanah macam itu. Luar biasa, salut. Aku tuh bukan haus validasi ya, tapi ketika ada orang yang excited mendengar cerita aku dan menghargai background aku seneng banget. Kayak ada kebahagiaan gitu. Aku nggak pernah telepon duluan. Kalaupun aku telepon duluan itu paling kalau misalnya lagi mau ketemu gitu, janjian, terus aku udah di tempatnya gitu, baru aku telepon. Kalau selain itu aku nggak pernah telepon duluan, kecuali aku telepon orang tua aku, sama siapapun ya. Dia lagi ngarang cerita indah. Ngarang? Maksud ngana? Saya proses hidupnya udah panjang dan saya sudah menikmati semua proses kehidupan saya. Bukan saya mengarang untuk mendapatkan cerita hidup ya. Terima kasih kawan Santika. Oke, udah ya guys, aku udah mau istirahat. Udah jam saya bangun. Aku juga besok juga aku ada kelas. Habis kelas aku mungkin pulang jam 1, jam 2, jam 3. See you there. See you next time, guys. Aku nggak pernah video call duluan. Doi yang telepon duluan. Perempuan kan gengsinya gede. Kalian jangan pada sok-sokan ya. Kalian juga pasti gengsinya gede kalau perempuan. Bye, makasih semuanya yang udah nonton. Sampai bertemu lagi nanti. Jaga kesehatan ya. Bye. Gimana dimatiin?